Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara mengerjakan soal spreadsheet paket 1 UKK tahun 2024, di mana dalam soal ini ada 5 dokumen yang harus dikerjakan. Salah satunya adalah laporan rental car, laporan pendapatan bulan Agustus, kemudian laporan atau daftar hasil kursus mengemudi lancar, kemudian laporan PT Maju Terus, dan penyusutan aktiva tetap, serta satu lagi ada daftar yang harus dibuatkan grafik. Baiklah, kita mulai dengan bagaimana cara mengisi tentang laporan rental menggunakan Excel ini. Nah, di sini ada kode-kode yang harus kita lakukan atau kita pahami. Yang pertama kali adalah kita harus membuat tabel seperti ini. Tabelnya saya sudah siapkan untuk mempersingkat waktu. Lalu setelah itu langkah pertama yang harus kita isi adalah lamanya sewa. Lama sewa itu adalah mengurangi antara tanggal kembali dengan tanggal sewa. Ini ada di dalam petunjuk pengerjaan, yaitu lama sewa adalah tanggal kembali ditunggal di tanggal sewa. Jadi caranya begini, klik sama dengan, kemudian klik tanggal kembali, klik tanda kurang, lalu klik tanggal sewa, kemudian enter. Nah, supaya muncul hari, maka kita masuk ke number, kemudian klik custom, lalu di sini pilih 0, kemudian tanda kutip 2, lalu sertakan tulisan hari, kemudian tanda kutip lagi, lalu oke. Maka di sini muncul hari. Setelah itu, supaya tidak manual, maka arahkan kursor kita ke sini sampai muncul tanda panah berbentuk hitam, klik tarik ke bawah, maka semuanya akan tertulis. Dan kita bisa lihat contoh Jakia Rahma, dia masuk tanggal 2, kemudian tanggal kembali tanggal 2, berarti dia hanya 0 hari. Itu untuk mengerjakan tanggal sewa. Kemudian untuk mengerjakan jenis mobil itu adalah jenis mobil dan tarif per hari diisi dengan fungsi VLOOKUP. Nah, berarti ini menggunakan fungsi VLOOKUP dengan menggunakan data pembanding atau data tabel pembantu. Caranya sama dengan VLOOKUP, ketik VLOOKUP. Lalu kata kuncinya di sini, kemudian titik koma, lalu arahkan kursor kita ke tabel pembanding dari mulai kode 1 sampai dengan seperti ini. Lalu kunci dengan F4, kemudian titik koma, dan ambil kode berapa yang akan kita masukkan. Kebetulan jenis mobil itu ada di kolom ini, di kolom kedua. Kolom kedua ditambah di tabel pembantu. Maka masukkan angka 2 ke sini, lalu kurung tutup, enter. Nah, maka kita lihat kode 2 adalah Innova. Betul. Setelah itu kita scroll ke bawah atau tarik ke bawah, caranya sama seperti tadi. Kita perhatikan di sini yang 3 itu apa? Yang 3 itu adalah Avanza. Betul berarti ya. Lalu untuk tarif per hari juga menggunakan cara yang sama dengan VLOOKUP. Lalu ambil kata kuncinya di sini, titik koma, kemudian kita ambil tabel pembantunya, kunci dengan F4, lalu kita lihat kita mau ngambil tarif per hari, berarti ada di
kolom ketiga, kolom satu, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti kita masukkan di sini kolom ketiga atau angka 3, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini 950. Kita lihat apakah betul kalau misalkan tarifnya kode 2 itu adalah 950. Nah, kode 2 dengan jenis mobil Innova tarif perharinya adalah 950. Maka ini tinggal kita klik saja ke bawah. Lalu kita totalkan. Total adalah lama sewa dikali tarif per hari. Berarti total itu sama dengan lama sewa dikali tarif per hari ini. Nah, 11 juta dikali 950 itu adalah 10.450. Kita tarik ke bawah. Ini adalah jumlahnya. Nah, lalu selanjutnya jumlah pendapatan. Nah, kalau jumlah pendapatan berarti sama dengan kita ketik sum atau sum. Ya. Terus hitung dari atas ke bawah. Kurung tutup, enter. Kalau pendapatan tertinggi berarti sama dengan max. Tarik juga dari atas ke bawah. Ingat yang total pendapatan jangan ke bawah. Maka ini enter. Lalu yang pendapatan minimum berarti min. Kemudian tarik dari atas sini ke bawah. Enter. Itu minimum. Lalu average atau rata-rata berarti sama dengan average dari atas ke bawah. Kami sini. Berapakah rata-ratanya? 6.640. Ini adalah langkah untuk mengerjakan soal yang ke-1. Selanjutnya kita kerjakan dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua adalah mengerjakan daftar hasil kursus mengemudi lancar. Yaitu caranya di sini juga sudah saya siapkan kolomnya, kemudian semuanya sudah ada, tinggal kita mengerjakan saja. Ada 3 kotak yang harus kita isi. Yang pertama total biaya, rumusnya katanya lama kursus dikali harga per hari sama dengan lama kursus dikali tarif harga per hari. Berarti ini jangan lupa F4 atau kunci biar tidak berubah. Lalu kita scroll ke bawah. Kita bisa lihat betul nggak kalau 10 hari kali 160 adalah 1.600. Nah, lalu selanjutnya adalah uang muka. Uang muka itu adalah total biaya dikali persentase uang muka. Berarti sama dengan total biaya, klik di sini. Kemudian dikali shift, tekan shift caranya itu, lalu tekan tanda bintang. Lalu ke sini 25%, jangan lupa F4, enter. Jadi 25% dari 1.600 adalah 400.000. Klik ke bawah. Ini caranya. Lalu sisa pembayaran adalah total biaya dikurangi uang muka. Berarti sama dengan total biaya dikurangi uang muka. Enter. Atau ulang klik sekali lagi di sini, klik F4 biar nggak berubah, enter. Maka kita klik ke bawah. Langkah berikutnya adalah berikutnya adalah kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu laporan pendapatan karyawan pemasaran. Nah, ini caranya. Langkah pertama adalah seperti biasa membuat kolom, namun kolomnya sudah saya siapkan. Lalu selanjutnya kita baca soalnya. Ini terkait dengan gaji pokok itu menggunakan fungsi if, di mana di sini disebutkan jika masa kerja kurang dari 5 maka gaji pokoknya adalah 3 juta, dan jika masa kerja lebih dari 5 tahun maka gajinya adalah 5 juta. Berarti begini, sama dengan if kurung buka, ambil kata kuncinya,
kurang dari 5, maka tanda titik 2 itu 3 juta. 1 2 3 1 2 3. Nah, lalu jika lagi lebih dari sama dengan 5 tahun, maka itu 5 juta. 0. Nah, ini rumusnya. Ada yang salah kah? Oh ya, ini ada yang kurang, C6 nya. Oke, yes. Kita hitung atau kita scroll ke bawah. Nah, ini jawabannya betul. Lalu yang tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu adalah 15% dari gaji pokok. Berarti sama dengan 15%, kita tulis manual, dikali gaji pokoknya ini. Enter. Kita tarik ke bawah. Kita hitung 15% kali 3.450.000. Lalu untuk mengisi tunjangan keluarga itu adalah 2% dari gaji pokok. Berarti masih dengan cara yang sama. 2% kali gaji pokok. Enter. Scroll juga ke bawah. Nah, kemudian untuk tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan itu adalah 3% dari pendapatan pokok atau gaji pokok juga. Berarti sama dengan 3% dikali gaji pokok juga, ke sini juga. Enter. Maka kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya masa tunjangan kerja. Tunjangan masa kerja adalah 20% dari pendapatan pokok. Berarti sama dengan 20% dikali pendapatan pokok, ke sini juga. Enter. Tarik ke bawah. Kemudian pendapatan pajak. Pajak itu berarti 10% dari pendapatan kotor. Nah, berarti ini pendapatan pajak itu sama dengan pendapatan kotor. Berarti sama dengan berapa persen? Sama dengan jumlah penerimaan pendapatan ditambah tunjangan-tunjangan. Berarti ini sum dari sini ke sini nih. Tarik tambah tunjangan-tunjangan. Enter. Berarti ini tarik ke bawah. Lalu potongan pajak. Potongan pajak itu katanya 10% dari pendapatan kotor. Berarti dari sini sama dengan 10% dikali pendapatan kotor. Enter. Maka kita tarik ke bawah. Oke, lalu pendapatan bersih itu adalah pendapatan kotor dikurangi pajak. Berarti sama dengan ini dikurangi pajak. Hasilnya ini. Nah, sekarang kita scroll ke bawah atau tarik ke bawah untuk mengisi semuanya. Nah, selanjutnya total. Berarti ini sama dengan sum dari atas ke bawah. Ke pinggirnya secara otomatis terisi. Begitupun dengan average. Sama dengan average, tarik dari atas ke bawah, jangan di bawah yang total. Bentar. Nah, dia terisi sendiri. Nilai tertinggi sama dengan max. Tarik datanya. Bentar. Tapi ini kita coba tarik ke pinggir, mau nggak dia? Nah, kita bisa lihat ini maksimal 7, jadi tarik ke pinggir. Yang ini nilai terendah sama dengan min, tarik dari atas ke bawah. Enter. Sisanya kita tarik ke pinggir. Nah, ini adalah untuk cara mengerjakan dokumen yang ketiga. Untuk soal yang keempat, kita akan mengerjakan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus atau SLN. Nah, caranya adalah kita menggunakan metode keuangan. Maka sama dengan SLN, lalu nilai harga perolehannya ini biar tidak berubah, klik F4, lalu
umur ekonomis atau nilai sisanya ini F4, lalu umur ekonomisnya ini F4 juga, kemudian kurung tutup, enter. Nah, karena metode penyusutannya garis lurus, maka berarti dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10 sama. Bagaimana dengan penyusutan? Akumulasi. Akumulasi adalah tahun pertama berarti sama dengan ini akumulasinya. Tahun kedua berarti akumulasi atau jumlah penyusutan tahun pertama ditambah dengan tahun kedua. Sisanya ke bawah itu tinggal scroll saja. Kemudian bagaimana dengan nilai sisa? Nilai sisa itu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tapi harga perolehannya kita kunci dulu. Akumulasi dengan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Maka dapat segitu, kita klik ke bawah. Nah, ini adalah cara mengerjakan metode penyusutan aktivatif tetap, metode garis lurus. Untuk soal yang terakhir, yaitu yang kelima, kita diminta untuk membuat grafik dari data yang sudah kita buat. Artinya data ini, kolom ini kita buat dulu sesuai dengan soal, lalu diminta untuk membuat grafik dan diarahkan ke kolom bentuk 3D. Caranya begini, klik semuanya dari atas ke bawah, lalu ke insert, kemudian ke ini, pilih yang ini. Caranya pilih yang ini, lalu kolom 3D berarti ini, bisa mau yang dua, bisa yang ini, misalkan yang ini berarti bentuknya begini. Kalau misalkan kita nggak setuju, berarti kita bisa ke yang ini misalkan, maka ini adalah bentuknya, atau yang ini bentuknya begini, misalkan seperti ini bentuknya. Ini adalah hasil dari grafis, nanti kita letakkan di bawah. Kita kasih judul di sini adalah judulnya daftar penjualan mobil Tata Surya, itu ya, seperti itu. Nah, kita kasih judul daftar penjualan mobil. Oke, kita perhalus ke atas. Nah, kurang lebih begini. Daftar penjualan mobil. PT Surya Utama bulan Januari sampai Juni 2023 ini. Nah, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini yang diminta. Demikian video tutorial terkait dengan pembahasan soal UKK Spreadsheet tahun 2024 untuk paket 1. Sampai ketemu di soal atau tutorial berikutnya.